Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal latihan OSN IPS SMP tahun 2024. Soalnya adalah, di antara partai-partai politik yang ikut ambil bagian dalam pemilihan umum tahun 1955, terdapat 4 partai politik yang memperoleh suara terbanyak, yaitu yang A, PNI, Masyumi, NU, dan PKI, yang B, Masyumi, Perti, PSII, dan Partindo, yang C, PNI, Murba, Parkindo, dan Masyumi, yang D, Murba, PKI, NU, dan PNI, atau yang E, NU, PSII, Parkindo, dan Perti. Pemilu 1955 dilakukan untuk dua keperluan, yaitu untuk pemilihan anggota DPR pada tanggal 29 September dan Dewan Konstituante pada tanggal 25 Desember. Empat partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu yang pertama Partai PNI dengan untuk anggota DPR 22,32%, untuk anggota Dewan Konstituante 23,97%, kemudian yang kedua Partai Masyumi untuk anggota DPR 20,92%, untuk anggota Dewan Konstituante 20,59%, kemudian untuk Partai NU untuk anggota DPR 18,41%, untuk anggota Dewan Konstituante 18,47%. Untuk Partai PKI, untuk anggota DPR 16,36%, untuk anggota Dewan Konstituante 16,47%. Jadi, 4 partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Soal selanjutnya adalah Danau Batur di Bali dan Danau Kelimutu di Flores, NTT merupakan contoh danau yang terbentuk karena peristiwa yang A. tektonik, B. vulkanik, C. pelarutan, D. patahan, atau E. lipatan. Danau Batur termasuk jenis danau kaldera aktif. Kaldera Gunung Batur ini terbentuk akibat dua letusan besar yang terjadi pada 29.300 dan 20.150 tahun yang lalu. Gunung Kelimutu, 1.650 meter di atas permukaan laut, tumbuh di dalam kaldera Sokoria atau Mutu Busa bersama dengan Gunung Kelido, 1.641 mdpl, dan Gunung Kelibara, 1.630 mdpl. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B. Danau Batur di Bali dan Danau Kelimutu di Flores, NTT merupakan contoh danau yang terbentuk karena peristiwa vulkanik. Soal selanjutnya, di sini ada dua pernyataan. Pernyataan satu, seringnya media massa menayangkan tindak kejahatan menjadi penyebab tumbuhnya anggapan perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang wajar. Pernyataan 2, proses belajar dari perilaku menyimpang dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan boleh dilakukan. Jawaban yang benar adalah yang A, pernyataan 1 dan 2 benar, yang B, pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah, yang C, pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, atau yang D, pernyataan 1 dan 2 salah. Menurut Wilnes, penyimpangan dapat disebabkan oleh faktor objektif, yaitu faktor yang berasal dari luar atau lingkungan. Misalnya, akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang, seringnya media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan atau perilaku menyimpang, menyebabkan anak secara tidak sengaja menganggap bahwa perilaku menyimpang tersebut sesuatu yang wajar. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A. Pernyataan 1 dan 2 benar. Soal selanjutnya adalah, sebagai pemimpin, Abrar selalu memperhatikan karakter pengikutnya sebelum ia menerapkan gaya memimpin tertentu. Hal tersebut merupakan contoh pendekatan memimpin menurut prinsip yang A. Teori manajemen ilmiah, yang B. Pendekatan situasional, yang C. Teori X, yang D. Teori manajemen, atau yang E. Teori birokrasi. Teori pendekatan kepemimpinan situasional dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard
Inti dari pendekatan kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seseorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Menurut pendekatan ini, seorang pemimpin yang efektif harus bisa memahami dinamika situasi dan menyesuaikan kemampuannya dengan dinamika situasi yang ada. Empat dimensi situasi yakni kemampuan manajerial, karakter organisasi, karakter pekerjaan, dan karakter pegawai. Keempat dimensi tersebut secara dinamis akan memberikan pengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan seseorang. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B. Hal tersebut merupakan contoh pendekatan memimpin menurut prinsip pendekatan situasional. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @kandelacourse, Facebook kita di Kandela Course Cikarang, TikTok kita di Kandela Course, dan Twitter kita di @kandelacourse. Semangat!